Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan jurnal penyesuaian dengan metode perpektual pada toko Waserba 81 per 31 Desember 2019. Jadi, nanti saya akan menjelaskan pembahasan per transaksi dari 1 sampai 8 lanjut ke worksheet. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke transaksi nomor 1, yaitu hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp397.038. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, jadi kita lihat dulu di persediaan barang dagang awalnya berapa. Kita bisa ngecek dulu di daftar saldo sebelum penyesuaian, yaitu 409.038. Maka dikurangin dengan persediaan barang akhir, yaitu 397.038 diketahui di transaksi penyesuaian. Maka dapat 12.000. Langsung kita posting ke beban ke jurnal penyesuaian beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang 12.000. Jangan lupa cantumkan referensi posnya juga. Terus habis itu yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2021. Maka kita cari tahu dulu. Jadi kalau perhitungan baik itu tahun atau misalnya hari, bulan, itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita miss dalam perhitungannya. Kalau di sini dari 1 Januari sampai 31 Desember berarti kan itu 3 tahun. Jangan sampai terkecoh dengan menghitung tahunnya saja. Jadi dari 2018 berarti 2018-nya nggak dihitung gitu. Padahal ini mulai dari 1 Januari, berarti otomatis 1 Januari itu sampai 31 Desember 2018 itu terhitung 1 tahun. Makanya jadi 3 tahun. Nah, kita lihat saldo asuransi dibayar di muka 11.250, langsung kita bagi 3, dapatlah 3.750. Ini juga sudah dijelaskan di pembahasan di forum iLearn oleh Wulandari Putri Sayan ya. Terima kasih. Terus habis itu kita masuk ke transaksi nomor 3, yaitu hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir 1.500. Ingat ya, di situ dia menjelaskan saldo akhir, bukan berarti yang disesuaikan. Jadi otomatis kita harus mencari dulu berapa penyesuaiannya untuk 31 Desember. Nah, jadi kita lihat dulu di neraca saldonya, yaitu 8.500 untuk perlengkapan toko. Terus habis itu kita kurangin tuh sama 1.500. Jadi status yang 1.500 ini harusnya di pada saldo daftar saldo setelah penyesuaian. Ingat ya, kata-kata setiap transaksi itu harus ditelaah dan dipahami setiap kata-katanya. Jadi yang di sini sudah ditekankan kalau misalnya saldo akhir yang 1.500 bukan penyesuaian untuk perlengkapan di 31 Desember. Kalau bahasanya itu berarti langsung angka yang tertera yang ditampilkan di beban di jurnal penyesuaian. Maka dapat 6.900. Nah, next itu depresiasi peralatan toko. Nah, di sini dia menggunakan metode garis lurus. Dari peralatan tokonya dibeli 1 Januari 2018. Estimasi masa pakainya 8 tahun dan nilai sisanya 10.600. Nah, jadi kita lihat dulu, kita ketahui dulu cara menghitung depresiasi, yaitu dengan metode garis lurus, yaitu nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi waktu estimasi. Nah, jadi nilai perolehannya peralatan toko yaitu 313.000, maka dikurangin dari nilai sisa yang diketahui di soal yaitu 10.600, maka dapatlah 302.400, lalu dibagi waktu estimasinya selama 8 tahun.
dapatlah 37.800. Jadi di posting yaitu beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi penyesuaian peralatan toko 37.800. Kalau yang berikutnya itu peralatan kantor, bedanya di sini dia bedanya di sini tidak mempunyai nilai sisa, tapi masih menggunakan menghitung beban penyusutannya dengan metode garis lurus. Maka langsung kita kurangin karena dia tidak mempunyai nilai sisa, jadi nilai perolehan langsung dibagi dengan waktu estimasi, yaitu peralatan kantor yaitu 120.000 langsung dibagi waktu estimasinya di soal yaitu selama 4 tahun, maka dapatlah 78.250. Salah ya, saya belum update yang ini, ternyata 12.000 bagi 4 waktu estimasinya, jadi dapatlah 12.000 ya, 120.000 bagi 4 dapatlah 30.000. Nah, next nomor 6 yaitu beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi. Nah, di sini langsung dijelaskan kalau di tanggal 28 sampai tanggal 31 Desember itu tokonya masih tetap buka. Nah, gaji karyawannya 50 per hari. Pembayaran gaji terakhir itu di 27 Desember. Karyawan yang masih masuk bekerja terdiri atas 6 orang dan 4 orang. Jadi kalau kita lihat ini dibedakan antara staf penjualan dan staf administrasi. Ini langsung dicari yaitu dari tanggal 28, 29, 30, 31 itu kan 4 hari, maka 4 hari dikali 50 rupiah gaji 50 rupiah dikali 6 untuk karyawan staf yang 6 apa? Staf penjualan sama 4 yang untuk staf administrasi, maka dapatlah 4 kali 50 kali 6, satu lagi 4 kali 50 kali 4, dapatlah 1.200 sama 800. Ini juga sudah dijelasin sama temannya Chelsea Mazelvi ya, untuk yang nomor 6 bisa juga cek di iLearn, penjelasannya juga udah ada di situ dan sangat bagus. Terima kasih Chelsea. Terus habis itu kita masuk ke beban listrik, air, dan telepon toko sama kantor. Nah, di sini juga langsung dipresentasikan antara alokasi untuk yang di toko yaitu 75% dan yang di kantor 25%. Jadi tinggal dikaliin ya. 1.820 kali 25 sama 1.820 kali 75. Jadi tinggal posting beban listrik, air, telepon, dan toko sama beban listrik, telepon, kantor, dan pada beban yang masih harus dibayar. Terus habis itu kita ke terakhir yaitu beban bunga. Utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pokok dan bunga jatuh tempo pada 1 Agustus 2020. Jadi kalau kita lihat perhitungannya itu kita cari dulu nih bunga per tahunnya. Kita cek dulu utang bunganya berapa, yaitu utang banknya berapa, yaitu 80.000. Maka kalau kita lihat dari dia dari 1 Agustus cairnya berarti Agustus ke Desember berarti 5 bulan ya. Jadi kita cari dulu ini 9% bunga rate bunganya dikali 80.000 utang bunganya. Dapatlah 7.200. Terus kita bagi 12 dapat 600.
itu untuk per bulannya ya, karena dia 5 bulan sampai Desember, makanya disesuaikan yaitu 600 dikali 5, dapatlah 3.000. Makanya langsung kita post beban bunga pada utang bunga yaitu 3.000. Oke, udah semua ya. Kalau misalnya terlalu cepat bisa diulang lagi ya, bisa diulang, dengerin lagi videonya, atau masih emang kalau belum jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Jangan lupa untuk posting referensi postnya juga ke buku besar. Oh, iya, posting ke buku besar, terus bikin referensi post, pokoknya dengan detail ya. Terus habis itu kita masuk ke worksheet. Worksheet ini udah saya sediain lembar jawabannya, jadi tinggal isi plus nambahin formula, sekalian belajar ya gimana cara nambahin formula, jadi tahu kita yang mana plus sama dengan, plus minus, terus tambah, ke jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, mana yang diposting ke posisi keuangan, mana yang posting di laporan laba rugi. Ini bisa kita langsung aja ke laporan posisi keuangan, ke laba rugi dulu aja kali ya. Dari laba rugi, kita post itu pertama yaitu penjualan, masuk ke semua retur dan potongan penjualan sampai ke beban administrasi lain. Dapatlah totalnya 1.800.000 sama 2.200.000. Terus habis itu dapat kalau kredit lebih besar dari debit berarti dia laba ya. Berarti di sini laba waserbanya, laba bersihnya yaitu 14.830. Sedangkan untuk laporan posisi keuangannya ini kasnya 48962 sampai ke, ini bisa dicek, dapatlah labanya 414.830. Oke, cukup sekian kayaknya pembahasan untuk minggu ini, soal tugas minggu ini. Kalau misalnya masih ada yang bertanya atau masih ada yang ragu, silahkan. Saya tidak akan share ini, file ini, karena semua juga sudah bikin, tinggal menyesuaikan apa yang tinggal melihat apa yang sudah dibikin oleh mahasiswa sama yang saya post saya bikin video ini. Jadi bisa dilihat lagi, bisa dipelajarin lagi, kalau misalnya masih belum ngerti bisa ditanyakan lagi. Oke, cukup sekian. Maaf kalau kecepatan, maaf kalau misalnya ada yang beribet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.